Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 20 VIP Data Science. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil analisis kami terkait data COVID-19, analisis tren dan temuan. Untuk memulai pembahasan, izinkan saya terlebih dahulu menjelaskan latar belakang masalah yang menjadi dasar penyusun dashboard dan analisis ini. Pandemi COVID-19 telah menimbulkan dampak signifikan terhadap kesehatan global, dengan pola penyebaran, tingkat keparahan, dan efektivitas respon negara yang sangat bervariasi. Kompleksitas, dinamika kasus, kematian, serta vaksinasi menunjukkan urgensi analisis data yang terstruktur untuk memahami perubahan tren dan faktor yang mempengaruhi tingkat fatalitas. Oleh karena itu, eksplorasi data dan pembuatan dashboard ini bertujuan menyajikan visualisasi yang komprehensif, memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai perkembangan pandemi dari waktu ke waktu, dan mendukung pengambilan keputusan berbasis data untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi krisis kesehatan di masa mendatang. Demikian pemaparan mengenai latar belakang, pembahasan berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Kemudian ada alur kerja. Yang pertama, pembuatan data understanding. Di sini kita mengidentifikasi struktur dataset COVID-19 global dengan cakupan waktu, level data per negara, dan variabel utama. Kemudian, memahami definisi fitur seperti new case, new deaths, population, vaccination, dan matriks per kapita. Kemudian menentukan tujuan analisis dan pertanyaan yang ingin dijawab melalui dashboard. Yang kedua ada data preparation. Di sini kita melakukan eksplorasi awal terhadap dataset untuk melihat pola, anomali, serta kualitas data. Kemudian kita juga menangani nilai duplikasi dan menangani missing value menggunakan pendekatan menghapus, imputasi atau mengabaikan variabel tertentu bila tidak relevan. Kemudian yang ketiga ada exploratory data analysis atau EDA. Di sini kita menganalisis tren global untuk kasus baru, kematian baru, dan vaksinasi harian yang telah di-smooth untuk melihat pola naik turun pandemi secara makro. Kemudian menganalisis tren CVR global dari waktu ke waktu untuk memahami perubahan tingkat fatalitas dan kemungkinan pengaruh penanganan medis. Kemudian membuat scatter plot antara tingkat vaksinasi dan kasus per juta penduduk untuk mencari indikasi hubungan atau pola distribusinya. Kemudian melihat distribusi CVR seluruh dunia untuk mengidentifikasi outlier dan potensi abnormalitas data. Lalu mengambil temuan penting dari setiap analisis tren sebagai dasar insight dan komponen dashboard. Kemudian pembuatan dashboard. Di sini kita mengimpor dataset, menentukan layout, menentukan dan mengatur chart, menentukan fitur-fitur yang diperlukan, serta memfinalisasi hasilnya. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk temuan yang pertama, global trend of smoothed new case. Kasus global naik bertahap sepanjang tahun 2020 dan mulai menunjukkan gelombang besar pertama pada awal 2021. Lonjakan tertinggi terjadi sekitar akhir tahun 2022 sampai awal tahun 2023 dengan varian Omicron, dengan puncak lebih tinggi dibandingkan gelombang sebelumnya. Setelah puncak Omicron, tren kasus menurun tajam dan stabil rendah memasuki pertengahan sampai akhir tahun 2023. Kemudian ada global trend of smooth new deaths. Kematian global mencapai puncaknya pada gelombang awal 2021, lebih tinggi dibanding kasus puncak tahun 2020. Tren kematian terus menurun setelah pertengahan tahun 2021, meskipun beberapa gelombang kecil masih muncul. Pada gelombang Omicron, yaitu awal tahun 2023, jumlah kematian relatif jauh lebih rendah dibanding peningkatan kasus yang ekstrim. Kemudian, global trend of vaccination.
Vaksinasi meningkat sangat cepat sejak awal tahun 2021 dan mencapai puncak sekitar pertengahan 2021. Setelah pertengahan tahun 2022, tingkat vaksinasi harian menurun drastis dan cenderung mendekati nol. Penurunan ini bebarengan dengan penurunan kasus dan kematian, menunjukkan bahwa vaksinasi berhasil mencapai target immunity threshold. Kemudian ada scatter plot, di mana vaksinasi versus kasus per million. Sebagian besar titik berada di area vaksinasi 40-100 per 100, menunjukkan negara-negara telah mencapai cakupan vaksin tinggi. Distribusi kasus tetap variasi meskipun vaksinasi tinggi. Artinya, vaksin lebih berpengaruh pada penurunan fatalitas daripada pencegahan kasus total. Warna CFR hampir seragam, yaitu gelap atau ungu, menandakan CFR rendah dan stabil di mayoritas negara. Kemudian dilanjut rekan saya. Dari data yang telah kita analisis, terdapat beberapa insight penting yang dapat kita tarik. Yang pertama, penurunan kasus setelah lonjakan 23 berlangsung sangat cepat. Hal ini menunjukkan peningkatan signifikan aktivitas respon kumulatif yang terdiri dari vaksin, imunitas, dan perilaku. Yang kedua, kasus meningkat secara cepat tetapi fatalitas menurun secara drastis. Hal ini mengindikasikan ketahanan imunitas global yang lebih kuat akibat vaksin dan infeksi terhadap virus yang kini lebih menular. Yang ketiga, peningkatan cakupan vaksinasi global di tahun 2021 menjadi turning point yang krusial. Hal ini membuat gelombang variasi besar seperti Omicron jauh lebih kurang mematikan. Yang terakhir, vaksinasi terbukti tidak secara langsung menurunkan jumlah kasus, tetapi sangat efektif, menjaga tingkat keparahan tetap rendah meskipun kasus masih berfluktuasi. Selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Lalu ada rekomendasi. Yang pertama ialah tetap waspada. Meskipun kasus ini turun, harus terus memantau virus dan mutasinya seperti dengan tes minimal agar siap jika ada gelombang baru yang akan datang. Lalu yang kedua ialah lindungi. Ini merupakan beralih dari rincian masa lockdown ke melindungi kelompok berisiko tinggi seperti lansia dan yang memiliki riwayat penyakit dengan cara booster dan pengobatan cepat. Lalu ada vaksinasi rutin tahunan, yaitu program vaksinasi harus menjadi rutinitas tahunan, seperti halnya vaksinasi flu yang fokus pada pemberian booster strategis untuk kelompok-kelompok yang rentan. Lalu yang terakhir ialah fokus cegah kematiannya, karena tujuan utama kebijakan adalah mencegah kematian dan sakit parah, bukan lagi mengejar nol kasus. Prioritaskan booster dan deteksi dini agar sakit ringan tidak memburuk. Lalu saya akan menjelaskan tentang dashboard-nya. Di sini kami telah membuat dashboard yang kami beri judul COVID-19 Worldwide Dashboard. Komponen dashboard-nya ada KPI, ada fitur, ada judul, ada chart. KPI itu menyangkut total kasus, total kematian, tingkat kematian individu dengan vaksinasi yang lengkap. Data ini merupakan data absolut, jadi bukan kapita. Lalu ada fitur, fiturnya ada 3, dengan 2 diantaranya fitur sorting dan 1 pilih rentang waktu. Yang pertama ialah pilih benua. Semisal kita akan memilih Asia, kita hanya di sini. Lalu yang diloadingkan ialah Asia saja. Semisal negaranya kita pilih untuk Vietnam,
maka Vietnam saja yang akan ditampilkan. Seperti itu. Lalu ada periode rentang tanggal. Ini kita bisa set di 2020, lalu ini bisa set di 2022, seperti itu. Lalu ada beberapa sub ya, yaitu ada demografi dunia berwarna orange dengan chart, tabel, dan peta sebaran. Jadi ini adalah tabel ringkasan kasus dan kematian juta penduduk negara. Dan ini adalah peta sebaran COVID-19 per juta penduduk di seluruh dunia. Setelah dari demografi dunia, kita beranjak ke tren data time series, yaitu yang berwarna kuning. Nah, ini adalah data time series yang kurang lebih sama dengan apa yang ada di PPT, yaitu ada tren kasus baru harian, ada tren kematian harian, dan ada tren vaksinasi harian. Ini diharapkan mampu untuk memvisualisasi data, di mana data tersebut akan membentuk insight penting yang akan digunakan di kemudian hari. Jadi ada vaksinasi harian seperti ini polanya, lalu ada tren kasus baru harian seperti ini polanya, lalu ada tren kematian harian yang membentuk pola seperti ini juga. Ini akan dianalisis untuk ketentuan yang dipentingkan seperti itu. Lalu ada yang ketiga, sub yang ketiga ada korelasi dan distribusi yang berwarna pink atau apa ini? Ya, pink. Nah, ini adalah scatter plot atau hubungan antara tingkat vaksinasi yang ini dengan kasus per negara. Jadi ini negara-negara dengan tren kasus dengan hubungan tingkat vaksinasi di setiap negaranya. Jadi X adalah dia mengambil per 100 atau per 100, untuk yang Y itu per million untuk kompilasi yang setara agar scatter plotnya bisa terbaca dengan baik. Lalu ada distribusi CRF. Nah, ini menunjukkan yang lebih dari 5% bersama dengan itu paling banyak. Seperti itu. Sekian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.